kenapa orang yang kadang-kadang nggak paham data begitu, Mm-mm. malah kadang bego banget nih soal data nih. Iya. Tapi kok bisa jualan? Menurut gue Heeh. faktornya kayaknya. Jangan jawab pakai kata rezeki udah diatur, jangan. Di sini nggak dimakan yang jawaban Oke, itu. oke. Nggak dimakan tuh. Yo, welcome back di Jamah Neuroscience, dan sekarang gue lagi podcast nih, lagi pengen ngomongin yang rame tentang sekarang banyak pedagang online menjerit gara-gara marketplace fleet naiknya habis-habisan. Iya. Yang tadinya awal jualan tuh di bawah 10%, Iya. zaman sekarang udah 20-an persen. Ini neuroscience juga, makanya gue mau ngomongin. Cuman untuk ngomongin ini gue ngundang temen gue Alvan, karena dia ini orang yang udah malang melintang di dunia jualan online, kurang lebih begitu ya? Iya. Kenalan dulu kali Van, siapa lu Van? Oke, gue Alvan, gue selaku business development di QYND. Jadi QYND itu agensi performance marketing lah kita. Iya. Gitu. Lu bantuin brand-brand gitu? Betul. Jadi klien kita kebanyakan emang brand lokal yang butuh marketing consultant lah gitu. Jadi lu ngikutin nih ya? Pasti. Yang lagi pada menjerit-menjerit. Pasti jadi keluhan klien gue juga. Nah itu kalau dia ngeluh, berarti dia minta nego juga sama lu, bagaimana? Biar lu membantu pengeluaran Lebih tepatnya kan sebenarnya kalau dia kan kena potongan apa segala macam. Ya pilihannya kan cuma dua, jualan lebih banyak atau nego fee gua gitu kan. Gitu ya? Nah itu aja pilihannya sebenarnya. Kebetulan brand gue juga pakainya kayak Ende juga nih. Betul. Ini makanya kita mau ngobrolin, gue ngundang lu karena ya gue taunya lu. Oke. Memang dulu tuh zaman awal-awal dagang di apalagi TikTok ya. Itu fee-nya benar-benar murah banget zaman dulu awal-awal TikTok Shop. Ya semua lah, Shopee, Tokped, tapi lama-lama jadi 20-an persen. Udah pada gila juga ya. Bener. Itu kayak lu dikasih ketagihan dulu. Bener. Udah kayak jual begituan tuh. Dikasih cobain dulu ntar ketagihan. Bener. Udah gak bisa ninggalin ya mau gak mau kan diterusin terus gitu ya. Betul. Karena yang susahnya ya yang ngubah behavior market lah ibaratnya. Jadi emang sebenarnya ke zaman dulu, zaman era-era 10 tahun lalu tuh orang pada bakar duit buat ngerubah behavior tuh nyata sebenarnya. Bener, ya. Sekarang nyata. udah gak bisa ditinggalin behaviornya. Betul. Order makanan pakai aplikasi, Betul. jualan harus pakai marketplace. Bener. Sebenarnya ini nggak cuma di Indonesia doang, Van. Di Amazon di Amerika juga sellernya mirip-mirip begini juga kasusnya. Ya. Malah kalau di Amazon tuh yang lebih gilanya ya. Jadi udah dia dagang fee-nya tinggi, terus barang dia tuh sama Amazon dibikin versi murahnya. Di whitelist gitu. Di whitelist begitu. Oh. Akhirnya dia di cut langsung. Jadi setiap orang yang nge-search barang dia, yang keluar barang Amazon duluan, harganya lebih murah juga. Nah, kalau Amazon mainannya begitu tuh. Oh iya. Ya mungkin sebenarnya di semua negara kayak gitu ya. Nah, lu tuh kalau ngelihat sebenarnya kenapa sih si para pedagang ini nggak bisa ninggalin marketplace? Meskipun pada protes pun kan sebenarnya nggak bisa ninggalin. Bener. Apa yang lo lihat POV-nya tuh? Karena ya sederhananya gini aja deh, kayak lu misalkan mau beli charger deh atau mau beli smartwatch, ada dua pilihan nih. Lu ada barangnya sama nih, ada di Shopee, ada di marketplace, sama ada di website. Lu percaya beli di mana? Ya kalau sekarang sih gue di marketplace. Nah itu dia. Jadi emang si platform ini bakar duit banyak supaya orang ada trust sama dia. Kan pada awalnya kita juga sama. Ini platform e-commerce apaan dah gitu. Gue mending beli langsung di toko gitu. Gue bisa cobain dulu apa segala macem. Ya tapi kan mereka bakar duit di sono supaya behavior kita jadi punya trust sama mereka. Nah di saat yang bersamaan mereka udah kayak memonopoli lah ibaratnya. Memonopoli behavior market. Ya lu kalau mau aman sama kita gitu kan. Meskipun gak sendirian sih, ada beberapa bener, kan ya. Tapi ya dia lagi. Betul. Nah ketika fee-nya makin tinggi, seller jerit. Mas pindah aja dah ke website. Pindah dah ke WhatsApp gitu. Bisa tuh. Bisa, perjalanannya tapi sulit. Karena effortnya jadi sendirian kan si brand ini. Dulu kan e-commerce ada, mereka effortnya kan as a company. Nah tapi kan kayak brand lu dah. Kan kalau mau jualan di WhatsApp lagi, effort lu doang tuh berarti. Dulu gue udah kena gula-gula. Ninggalin WhatsApp demi marketplace. Sekarang mau balik susah. Nah itu dia. Begitu emang kalau kena gula-gula kita. Betul. Karena otak si pembelinya, bahkan otak si sellernya pun udah keranjungan enak lah lewat marketplace, gampang. Bener. Kayak gitu-gitu tuh. Karena yang dijual juga kan sebenarnya bukan platform yang sesuai sama kebutuhan market aja, tapi
ya kalau ada apa-apa kan bisa banding apa segala macem. Nah Iya, kalau iya. di WhatsApp di website kan kagak ada begitu tuh, cuman 2 orang seller sama buyer doang, kagak ada penengah. Tapi dulu itu sebenarnya normal-normal aja. Bener. Dulu tuh normal. Nah sekarang klien lo ada nggak yang lagi berusaha balik ke WhatsApp lagi? Beberapa ada yang kayak gitu juga karena emang produk mereka sebenarnya marginnya tinggi. Cuman karena kena marketplace jadi kayak ya ini mah kayak gue jualan kacang goreng kata dia. Emang lu yakin bisa gitu? Maksudnya lu yakin dia bisa ngebalikin ke WhatsApp kayak dulu? 100% bisa, jawabannya harus dicoba menurut gua. Karena kalau misalkan dari marketplace langsung pindah ke WhatsApp, balik lagi trust dulu sih yang harus dibangun. Karena kan gini, dulu kan ngerubah behavior orang belanja ke marketplace itu kan uangnya triliunan. Bener. Dan bertahun-tahun. Betul. Dengan brand punya duit yang nggak seberapa, kan near impossible untuk balikin itu ke WhatsApp gitu. Bukan nggak bisa tapi bukan belum tentu bisa tapi kayaknya nggak bakal bisa deh gitu. Gue setuju sebenarnya, nggak mungkin bisa 100% untuk ngembaliin kayak gitu. Cuman kalau misalkan seller-seller ini punya dorongan yang sama, punya permasalahan yang sama, artinya kan mereka akan melakukan hal yang sama juga nih. Jadi gerakan kolektif lah jadinya harusnya. Tapi mereka tetap nggak nutup tokonya di Shopee dong. Ya buat hidup kan. Nah itu dia kan. Jadi kan tetapnya pembeli belinya ke sono-sono juga kali ya. Bener. Paling dikasih harga lebih murah gitu ya. Bener. Nah teman kadang-kadang kan lu sebagai agensi nih. Ya. Kalau lu ngiklanin dia ke websitenya sama Ya. ngiklanin dia ke marketplace. Ya. Lebih bagus mana performanya? Bagus yang ke marketplace dong. Bagus ke marketplace. Kita udah pernah nyoba ke website. Ya beberapa tahun lalu lah ada klien yang udah aware duluan soal isu ini. sebelum isu ini rame nih. nih. Dia udah aware duluan. Kita coba ya jadinya kagak makan bos mereka. Jadi balikin lagi ke marketplace. Malah rugi. Gitu. Dan kita juga udah bilang ini pasti hasilnya jelek dulu. Lu sanggup gak nih jelek dulu di bulan ini gitu. Mana tahan orang puasa berapa bulan. Makanya. Mungkin bertahun-tahun kali. Betul. Jadi akhirnya balik lagi. Balik lagi. Nah sekarang tuh orang nyoba lagi gak? Nyoba lagi tapi pelan-pelan. Kita main proporsi Iya, aja iya. gitu. Atau ada barang khusus yang bisa, ada barang yang nggak bisa menurut lo dibalikin ke situs sendiri gitu loh. Sejauh ini enggak juga sih ya. Balik lagi gimana caranya si seller ini bisa dapetin trust si market. Kalau barang tertentu sih kayaknya kagak ya. Cuman gue menilai kayaknya elektronik nih lebih cocok nih buat dibalikin ke website. Oh kenapa? Bedanya apa? Karena kalau misalkan contoh kayak brand lu kan ada parfum apa segala macam, itu kan barang yang dalam tanda kutip nggak punya garansi dah. Ya udah, lu beli ya lu terima gitu. Tapi kalau smartwatch apa segala macam itu kan fungsional tuh. Oh, Nah itu kita- kan bisa bikin terms and condition tuh si seller. Kita bisa pikir garansinya lebih panjang kalau beli di Bener. website gitu ya. Betul. Make sense. Parfum nggak bisa ada garansinya, nggak bisa ya? Parfum bisa, cuman mungkin durasinya lebih pendek. Terus bener-bener Kalau beli di WhatsApp garansi pakai parfum ini dapat cewek, nggak bisa dibikin begitu agak ya. bisa juga kan tergantung komuk. Tergantung Iya, komuk. bener, balik lagi. Kan kadang banyak seller tukang nipu gitu, jual parfum katanya sekali semprot dapat cewek. Itu gimmick-gimmick itu bisa nggak dimainin biar orang belanja di WhatsApp? Maksud gue gitu loh. Lu kan agensi gitu loh. Iya, cuman kan balik lagi kalau misalkan komuknya kagak sesuai ekspektasi, Iya. berat juga. Iya, jadi Gitu. susah kalau barang yang kayak gue jual ya. Bener. Selain elektronik apa tadi? Bagus tuh ide elektronik main di garansi. Setuju gue bisa tuh. Elektronik sama produk yang sifatnya konsultasi atau enggak solusi. Contohnya. Mr. Brewok, Aha. sifatnya kan itu dia produk solusi. Ngasih progres. Ya, bedanya apa sama skincare? Kalau skincare bisa juga sebenarnya, cuman kalau skincare ini kan ibaratnya memperbaiki ya. Oke. Kalau Mr. Bedok ini kan yang nggak ada jadi ada. Oh beda tuh ya. Beda kotak tuh. Berarti kalau misalnya produk pembesar penis gimana tuh menurut lo? Bentar, mikir. Dari yang ada itu bisa garansi sih menurut gue. Bisa garansi Bisa tuh? garansi sih. Garansi tidak menciut kalau beli di website gitu ya? Bisa. Tapi kalau misalnya ada produk pembesar penis itu pasti bohong sih. Karena gak ada yang bisa. Iya. Gue malah mikir lu mau bikin kali. Enggak bisa itu. Kalau bisa gue pengen bikin, cuman kan gak bakal bisa gitu. Iya. Secara sains bisa di filler, bukan minum obat. Gak ada minum obat sih. Di filler aja Di berarti. filler disuntik udah kayak filler dagu tau gak lo? Oh, langsung modifikasi fisik berarti. Modifikasi fisik cuman kan ya gak layak lah dilakukan lah. Iya.
Nah berarti sekarang lo ini sebagai agensi ada berapa klien? Jangan bohong, jangan lebih-lebihin. Iya. Gua sekarang yang aktif 18 deh. 18. 18. Sengaja dijaga segitu atau gimana itu? Saat ini lagi dijaga segitu dulu kebetulan. Karena Biar nggak berantakan ya. lah iya. Performs. Bener. Nah apa lu nyaranin juga nih ke teman-teman yang lagi dagang? Ya udah, karena lu nggak bisa ninggalin marketplace, mendingan yang lu korbanin karyawan lu aja, ganti AI semua. Nggak juga sih menurut gua. Nggak juga. Justru menurut gua AI ada buat bikin productivity lu meningkat. Tapi tidak bisa dipungkiri AI sangat mengurangi beban pekerjaan yang administratif sih. Only administratif menurut lu? Menurut gua saat ini, karena gue juga pakai ya. Saat ini administratif sangat terbantu gitu. Tapi kalau bikin konten-konten buat diiklanin pakai konten AI gimana tuh? Itu kan Bisa. ngurangin anak konten, ngurangin videographer gitu loh. Apa itu bisa nge-cover marginnya karena fee-nya makin naik tuh marketplace gitu maksud gue gitu loh. Gini, kalau bikin konten pakai AI itu nggak bisa cuma pakai satu AI doang tuh. Jadi abis kesini dikonekin ke sini, ya subscriptionnya in total bisa sama kayak satu anak intern gitu loh. Oh satu video di download dipindahin ke sini gitu. Jadi kayak lu bikin briefnya di mana dulu, lu connect ke yang bisa generate image atau video, ntar dipoles lagi di mana. Nah itu subscriptionnya kalau lu total ya bisa jadi satu anak intern. Tapi kan lebih pintar daripada anak intern. Lebih bisa diatur lah ibaratnya, lebih bisa diatur lah menurut gua. Itu opsi bukan buat ngakalin masalah ini menurut lo? Menurut gua bukan opsi pilih intern atau AI, tapi dibarengin menurut gua. Jadi emang lu ada di level strategisnya di situ untuk bisa mensupervisi apa yang si AI ini buat sebenarnya. Kalau AI saran lo apa buat yang paling bagus tuh? Saat ini gua lagi pakai GPT sama Cloud Code sih. Bedanya apa ya Cloud sama GPT menurut lo? Rasanya gitu. Rasanya kalau pakai GPT gue ngerasa kayak dilus-lus. Lu disepongin lu. Dia pokoknya iya bos, lu the best gitu. Bener. Kalau Cloud Code kayak goblok lu gitulah intinya. Ya bener sih. Settingan dari sononya kali ya. Bener. Lebih jujur lah dia. Sama Gemini juga gitu tuh. Jadi emang kita lu tuh. Lu ngerasa gimana Gemini? Wah Gemini tuh. Pokoknya lu mah jadi presiden Bang Gamal. Kita kayaknya udah kayak dewa kayak Gemini kita. Kita demen tuh. Otak kita tuh gila. Gue divalidasi nih sama Gemini. Tapi kan kalau kita paham neuroscience, ini mah biar gue subscribe terus anjing gitu bener, kan. Bener. Gue gak cocok sih kayak Gemini sih. Terlalu. Kenapa? Ya itu tadi terlalu. Ya kan GPT juga kata lu. Bener. Cuman Gemini tuh menurut gue terlalu parah sih. Gemini tuh terlalu parah. Gue tuh suka Gemini karena dia tuh punya data dari Google. Jadi kalau gue nanya nih, cariin dari Google Street View lu punya foto-foto, ruko mana yang begini mana begini, dia bisa tuh. Di GPT nggak bisa. Dia bisa naik data dari Google Map zaman dulu, dari Google Earth zaman dulu. Pinter jadinya enak gitu kalau Gemini. Kalau gue pakainya kombinasi Gemini sama Cloud. Memang Cloud yang enak buat nyekrip tuh, yang pintar memang Cloud tuh. Benar. Enak. Jawabannya lebih jujur sih sebenarnya. Jawabannya lebih jujur. Nah berarti kan solusinya buat ngakalin masalah profit yang menipis ini bukan itu ya? Bukan itu sebenarnya. Kalau gitu apa naikin harga aja lebih gampang? Solusi instannya begitu. Cuman dengan adanya kenaikan harga, apa yang lu tawarin ke market dengan lu naikin harga? Lah market kan gak mau tahu. Ya soalnya margin kita makin tipis. Bro sorry banget nih gue naikin lah. Bodo amat market mah. Gue cari yang mirip produk lu kan ibaratnya begitu. Ya berarti kalau lu mau naikin harga, lu pastiin lu punya value yang bisa ditawarin ke market. Oke. Contohnya misalkan lu punya produk penumbuh rambut, penumbuh brewok. Ya udah harganya misalkan 300.000 begitu. Terus lu mau naikin jadi 400.000. Lah bedanya apa sama sebelumnya? Sekarang misalkan bedanya ada garansi. Lu kita kontrol, lu kita bantu konsultasi sama dokter. Gitu. Nanti kalau nggak tumbuh, garansi uang lu kembali tapi dengan catatan lu ada lock untuk rutinitas lu nih yang udah kita kontrol begitu. Konsul sama dokter misalnya dibilang itu. Padahal mah adminnya dikasih foto dokter AI begitu ya. Bisa jadi. Ada nggak begitu? Gua rasa kalau misalkan lu mau non ethical ya bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma sekarang soalnya apa admin Tokpednya dokter. Mana fotonya nih ditombolin. Foto dokter AI gitu ya. Cuma lu mampus kalau market lu pinter sih. Mampus sih. Iya. Nah, kalau misalnya ini ada kawan-kawan nih lagi pada menjerit. Dia mau gabung sama kayak Ende nih. Lu bisa bantu apa emangnya? Maksud gua lu sehebat apa? Kan kadang ada orang bilang agensi itu mah alah
kalau dia pinter mah dia dagang sendiri, ngapain jadi agensi kayak Bener. gitu. Gimana Bener. tuh? Ini pertanyaan gue juga nih sama lo nih. Gue mau lanjut apa enggak gue dari jawaban ini nih. Oke. Jadi gini, kalau gua ngelihatnya ya emang kalau kita jago, kenapa nggak bikin produk kita sendiri aja? Ngapain jual kelas? Bener. Lah kita kan berangkatnya dari tim internal brand kita sendiri juga. Nah, gua ngelihatnya justru sekarang para owner ini udah kayak apa ya? PTSD lah sama bahasa agency, terus kayak bener. data driven. Itu udah jablay lah menurut gua gitu. Jembut lah data driven gak jelas gitu ya. Gitu. Nah, gue sama tim gue ngelihat ada gap, kayaknya yang dibutuhin sama business owner tuh bukan masalah lu bisa janjiin apanya, tapi lu bisa mengidentifikasi masalah yang mereka tuh sebenarnya nggak tahu mereka punya masalah itu gitu loh. Jadi yang pertama gue lakuin sama tim gue tuh gue cari tahu dulu apa yang bocor di bisnis lu gitu loh. Karena nggak semuanya itu dari iklan. Tapi dari dunia digital marketing aja. Dari, iya kan? Dari dunia digital marketing aja belakangan yang ini. Yang bocornya maksudnya gitu loh, yang lu kulik-kulik yang. Oh enggak juga. Belakangan ini bahkan kita sampai ngulik, contoh ada klien kita itu di bidang aesthetic clinic. Oke. Klinik kecantikan lah gitu. Oke. Katanya yang bocor di SOPCS-nya. Itu kan bukan digital marketing. Itu bagian dari funnel gitu. Bagian dari funnel marketing, bukan digital. Itu yang kita perbaikin, naik omsetnya. Atau lu cekin juga laporan keuangannya yang bocor di mana? Kagak, kalau laporan keuangan kagak, itu masih jadi rahasia klien. Pokoknya lu ngurusin bagian funneling lah. Betul. Itu kan bahasa digital marketing 1.0 ya. Zaman-zaman 2015 tuh ngomongnya udah apa sih dulu tofu bofu. Iya. Itu lu cek-cekin. Betul. Cuman yang gue pilih bahasanya mungkin kayak kalau gue ngomong sama lu ROAS ya, lu udah ngantuk kali ya kan. Iya. Ya, jadi gue pakai bahasa yang business owner tuh bisa lebih paham lah gitu. Maksud lu gue bego gitu? Bukan begitu, kan lu nggak akan mau tahu juga. Oh tahu gue ROAS, kurang ajar lu. Gue tahu. Jangan bikin gue jadi kelihatan bego dong. Iya. Oh gitu ya. Gitu. Nah terus kenapa bisa lu lebih pintar dibanding si business owner, tapi maksud gue gitu loh. Kenapa lu tahu dia bocor, dia nggak tahu itu bocor CS-nya kan, maksud gue gitu loh. Nah kebanyakan orang diagnosanya itu yang salah. Jadi contoh, dia ngerasa omset bulan ini lebih kecil daripada omset bulan sebelumnya. Berarti kan ada yang beda nih sebenarnya dari bulan sebelumnya. Logika sederhananya kan gitu. Yeah. Nah si business owner ini langsung mikirnya iklannya kurang banyak. Tahu dari mana lu iklannya kurang banyak? Konten kreatifnya kurang bagus. Apa datanya? Dari mana? Feeling. Nah kita sebenarnya sebenci-bencinya gue sama frase data driven, ya itu yang kita lakuin sebenarnya. Cuma gue nggak mau ngeluarin kata itu sih sebenarnya. Bener. Gitu. Tapi kita nggak mau ngapa-ngapain harus lihat itu dulu gitu loh. Kadang-kadang memang kalau lu owner dan lu lagi inferior nih. Betul. Lu ngerasa kok omset gue turun ya. Yeah. Atau lihat iklannya kok jelek ya. Memang solusi paling gampang saat otak lagi sakit nih, lagi stres, memang paling gampang udah naikin budget. Iya. Padahal bisa boncos gitu ya. Bener. Lu bantu ngejaga. Gue bantu ngejaga. Tapi apa insentif lu? Bukannya agensi itu makin banyak gue spending iklan makin lu untung karena lu ngambil percentage dari budget gue gitu. Kagak. Di kita kagak ngambil percentage dari budget lu. Kita udah punya fixed rate sendiri. Abang ngitung omset enggak? Kagak ngitung omset juga. Kalau fixed rate apa insentif lu buat berkembang dengan lebih baik gitu? Sekarang gini logikanya. Kalau gue bodoh-bodohin lu misalkan. Ini iklannya naik. Jadi rate kita naik juga ya gitu. Nah terus 3 bulan ke depan omset lu gak bertumbuh, boncos juga. Lu nambah bayar ke gua, budget marketing lu makin bengkak, apa lu mau lanjut sama gua? Kan kagak. Jadi yang kita jaga adalah trust dari si klien, karena tujuannya bukan kita dapat duit gede di situ. Lah kita kan kalau service yang paling gede sebenarnya secara omset harusnya dari repeat ordernya tuh. Karena kan free akuisisi. Iya. Begitu. Oke, setuju. Gue gak mau ngambil angka itu aja, walaupun bisa juga gue gituin lu gitu. Berarti RO lu bagus, RO lu. Sejauh ini betul begitu. Nah lu juga bantu ngecekin gak tuh? Dari data-data marketplace bisa gak sih ketahuan si bisnis ini yang pembelian repeatnya tuh berapa persen gitu? Bisa. Dipantau naik gak tiap bulan misalnya gitu? Nah itu juga sebenarnya yang dijual marketplace tuh. Dia ngejual analisis data itu ke si ke si seller. Jadi seller ngerasa kayak udah punya all in one dashboard begitu. Dibanding bikin sendiri yang belum tentu sehebat itu gitu. Betul. Kan ibaratnya kalau bikin sendiri kan kita kudu nge-labelin, kudu ngedata lagi. Padahal kan mau nggak mau sebenarnya
harus kita bikin begitu. Nah cuman data-data itu dari marketplace bisa diambil gak sih? Bisa di scraping gak sih buat web sendiri, buat kita hitung sendiri gitu? Kalau untuk lihat secara statistiknya aja bisa dilihat. Cuman kalau untuk kita scraping, si marketplace pinter juga tuh. Soalnya dulu datanya kelihatan. Sekarang dia bintang-bintangin tuh. Sebelum dia naikin si komisi marketplace-nya. Nah lu bisa bantu, sebelum orang kabur digituin dulu. Bener, begitu. Jadi makin gak bisa kabur kan gitu. Nah terus lu bisa bantu business owner buat ngakalin itu bagaimana? Bukan ngakalin, lebih tepatnya yang harus diperhatikan tuh yang mana sih sebenarnya gitu. Maksud gue biar data itu kan lu kan jual data driven bullshit gitu kan. Maksudnya lu bisa membantu bisnis yang tadinya nggak data driven jadi data driven nggak? Bener. Dia punya basis sumber data nggak? Yang itu pertanyaan gue gitu loh. Betul, itu yang pertama kali kita lakuin. Banyak yang pertama kali kita mulai, ada nggak Pak Bu data ininya. Oh butuh ya Mas, ya kita nggak ada soalnya. Oh lu bantu setup si infrastrukturnya itulah. Betul. Okay. Lah kalau nggak ada, ya kita harus testing dulu kan nggak punya benchmark kita. Mana tahu bagus apa jelek. Pertanyaannya, kenapa orang yang kadang-kadang nggak paham data begitu, malah kadang bego banget nih soal data nih, tapi kok bisa jualan? Menurut gue ya, faktornya kayaknya. Jangan jawab pakai kata rezeki udah diatur, jangan. Di sini nggak dimakan yang jawaban itu, nggak dimakan tuh. Modal nekat sih kayaknya sih. Berhasil tapi bertahun-tahun malang melintang. Kayaknya lu bisa jawab ini lebih tepatnya. Ya kan gue yang hostnya sekarang. Kalau dari gue. Nanti abisin jawaban gue abis ini. Boleh. Dari gue ngeliatnya ya. Dia punya kesempatan dan modal nekat aja dulu gitu. Selebihnya dia autopilot gitu, jalan aja dulu gitu. Nah sampai mentok, baru dia mikir apa yang salah ya. Gue sama-sama aja kayak yang kemarin-kemarin gitu. Dari lu gimana? Dari gue ya gue tuh emang tipikal kalau dagang gue hajar. Jadi gue tuh orangnya lebih nyaman saat berdagang tanpa playbook. Oke. Gue tuh nggak demen dagang pakai playbook, harus belajar ada ROAS-nya, NC customer baru pusing gue. Oke. Memang kayaknya IQ-nya 779 soalnya nggak nyampe aja. Tapi kalau nggak ada playbook gue enak nih hajar sana hajar sini, sering gagal tapinya. Jadi emang perlu kombinasi. Kadang banyak founder itu yang kayak gue memang nggak sanggup mencerna dunia dashboard. Iya. Ya kadang butuh didampingin sama orang-orang yang paham dashboard sih. Karena dengan kombinasi itu memang jadi pas tuh. Orang data driven dia nggak punya keberanian buat nekat. Yang ini bisa nekat tapi ada penjaganya gitu. I see. Berarti lu taunya nih modal segini gue jual segini dah gitu. Gue taunya begitu doang. Ya paling mentok gue tahu harga Shopee berapa fee-nya bisa dihitung. Tapi sampai nge-tracking ini dari konten yang mana. Konten yang pusing gue. Yang penting ya udah lo gue lakuin aja kan gitu. Tapi kan kadang itu lebih penting juga sebenarnya. Bener. Itu kayak playbooknya. Cuman lo butuh kokinya yang memang rasanya tuh harus dibikin sendiri gitu. Memang harus kombinasi sih. Betul. Jadi memang kalau ada founder-founder yang ngerasa ngerti dashboardnya mentok di arti ROAS doang, ya memang kadang perlu dibantu juga sih. Iya. Karena gue ngelihat juga ibaratnya secara fundamental mau model bisnis gimana pun sama aja sebenarnya. Cuman yang ngebedain ya cara kita masak dari bumbu yang ada itu. Gitu emang datanya sama aja, yang ditunjukin sama aja, fundamentalnya nggak beda jauh. Ya tinggal gimana cara kita ngolah data itu sebenarnya. Lu tuh juga ada service itu nggak sih, kayak orang mau bisnis punya duit, lo yang manajemenin gitu? Oh jadi kayak all in one begitu. Soalnya kemarin tuh gue dulu baru podcast sama ini di channel sebelah gue nih, channel satu lagi. Dia tuh orang manajemen properti. Jadi kalau ada orang kaya mau bikin hotel, dia yang bikinin, dia yang studiin, dia yang ngurusin. Lu tuh juga ada kayak gitu kan? Gue pernah denger. Ada, di gua beberapa case ada begitu. Orang punya duit mau bikin, katakan apa gitu, mau bikin obat jembut misalnya. Lo yang studiin, lo yang kemaklonin, lo yang ngerjain. Gue yang kirim buat pengiriman. Kenapa gak lo yang bikin kalau begitu mah? Nah justru di situ karena kita kan udah punya brand sendiri nih. Nah kita bikin entitas si agency ini nih, justru niat mulia gue mah mau bantuin UMKM. Kalau kata orang-orang ya. Gila, bohong banget itu. Itu bener ya, bagaimana? Ya gue percaya deh, iya. Gitu, lebih ke arah situ karena kita udah punya portofolio sebelumnya. Jadi portofolio awal kita juga. Nah di sini ya coba dah sambil ambil sisi kebermanfaatan katanya.
Pan, gue denger kata-kata lo udah agak mual nih. Lo udah ngomong soalnya demi orang, mending ganti ke Ican deh. Oke. Ya, ganti dikit kali Pan ya. Oke. Udah mulai kata-kata bullshit soalnya nih. Chan, boleh Chan gantiin dulu Chan. Nah ini kayak Ende juga. Kayak dia juga. Ican nih namanya nih. Ya. Bedanya apa lo sama Alvan maksudnya? Bedanya gue bosnya. Oh iya. Oke. Jadi gue di KND kenalin dulu. Gue Muhammad Iksan Samputra, biasa dipanggil Iksan. Gue kebetulan co-founder sekaligus managing director di KND. Kerennya sih begitu. Lo juga ini apa tergerak untuk membantu para UMKM apa gimana nih? Ini misi kehidupan lo nih. Misi finansial keluarga sih. Misi finansial keluarga. Iya, Nah ini gue lebih suka gitu. Jujur aja emang butuh duit gitu. Lo ada jawaban lain gak selain tadi yang Alvan bilang yang kenapa lo gak bikin brand sendiri aja kalau lo paham playbooknya? Ada. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya kita sekarang ini lagi bangun brand. Kan kayak ND ini bisa dibilang kan brand. Cuman beda produk aja. Kalau yang lain punya produk mungkin fisik atau barang. Nah kita produknya adalah service. Sebenarnya bisa dibilang kita lagi bangun brand juga gitu. Iya setuju gue. Tapi maksud gue kenapa gak kayak ND jadi parent company dari brand AIUEO aja gitu loh. Nah kebetulan kita udah ada brand internal juga. Dan daripada kita bikin brand baru, tapi kita ngegedein brand yang udah ada aja. Sekaligus kita tambah revenue stream tambahan, yaitu ya buka agency atau jasa. Tapi memang fixed rate aja atau lu tipikalnya yang kayak udah sini gue bantuin kalau berhasil sesuai perjanjian gue dapat berapa bagian saham kah atau gimana belum kepikiran begitu gitu ya? Belum, tapi ada beberapa yang klien potensi ke sana gitu. Tapi di awal ya gimana kita mau nawarin banyak janji nih atau banyak perjanjian baru tapi di awal dia belum tahu kualitas kita nih. Kalau udah kemakan baru deh kayak marketplace juga. Kalau udah kemakan lu nggak bisa lari, gue kasih service. Nah, kalau kayak gini gue masuk nih, lu kayak apa namanya tuh kayak visi gitu ya. Iya. Tapi lu investnya di jasa bukan di duit. Minta kalau berhasil yang minta saham deh barang sepitik 2 pitik gitu kan. Bener. Iya. Nah ini jadi masuk nih, mantap nih jawaban lo lebih realistis nih. Pan gimana sih Pan jawaban lo? Oke Chan, ini kita udah masuk ke bagian paling akhir. Yap. Nih gimana kalau ada orang yang udah mulai frustasi dia jualan udah cuannya jelek, udah ngejar di marketplace yang termurah harganya, sekarang marketplace fee makin gila-gilaan. Kalau dia join lu yang ada makin boncos dia bayar lu. Apa bisa lu janjikan untuk akan dicoba diperbaiki dan gak main pakai harga termurah lagi gitu? Yap. Oke. Nah sebenarnya kalau case-nya kayak gitu, yang pertama mungkin kan gampangnya tadi Alvan udah bilang ya, naikin harga. Cuman kalau naikin harga, kalau kompetitor nggak naikin harga, malah omsetnya malah turun, sama aja gitu. Nah tapi poinnya pertama ada contoh, kita mengefektifkan apa yang sekarang ini masih ngebuang budget gitu. Kayak kita investasi marketing apa, tapi kita nggak ukur tuh. Bener-bener ya kita nggak tahu nih efektivitasnya seperti apa. Nah semua itu bisa diukur? Bisa harusnya selama termasuk bisa di-track. Offline activation bisa diukur emangnya? Nggak bisa kan? Diukur 100% validitasnya nggak bisa, tapi kita tetap harus ada benchmark acuan sementaranya. Ngarang sendiri? Ya bukan ngarang sendiri, tapi kita lebih kayak nge-track behaviornya. Contoh misalkan kalau offline activation misalkan traffic, ngomongin traffic dengan jumlah pengunjung 500.000 orang, nah itu omset kita di sekitaran sekian. Nah ketika kita naikin trafficnya 2 kali lipat, naik nggak? Ada perkembangan atau progres nggak? Nah di situ yang nanti kita pelajarin gitu. Jadi perbedaannya dari perbedaan traffic tersebut. Atau mungkin brandnya buang duit di KOL tapi awareness. Ya. Tapi gimana cara ngitungnya? Apa digabungin ke marketing keseluruhan aja? Kan nggak bisa di-track spesifik gitu loh. Betul. Nah makanya biasanya tiap campaign itu ada KPI-nya masing-masing. Kayak misalnya nih kita benar-benar cuman mau main awareness gitu. Nah ya udah di situ bisa dibilang kita nggak ngarepin sales dalam waktu singkat. Tapi kita lihat nih kayak dari Google Trend, search volume di contoh kayak di TikTok, di marketplace. Nah itu tuh udah mulai ada nggak sih yang nyari keyword yang kita bawakan gitu? Emang TikTok bisa dicek kayak Google Trend gitu? Bisa. Gitu. Ada yang ngecek berapa orang? Iya, ada search bar-nya lah gitu. Kita cek gitu. Nah kalau gitu owner bisa pecat semua karyawannya aja. Terus lu aja yang kerjain lah gitu. Kalau bilang bisa aja.
Tapi balik lagi, kadang owner itu punya pertimbangan khusus karena bisa dibilang ya harga kita nggak murah juga, tapi value yang kita kasih sebanding sama harga yang kita keluarkan. Ya lebih mahal mana ada nggak yang sampai sedikit banget karyawannya, lu lebih banyak malah gitu handle? Ada juga kondisi yang kayak gitu, ada juga plus sampai yang dia cuman sekedar founder, dia punya modal, dia punya keinginan atau ya idealisnya si founder sendiri pengen menciptakan brand. Itu ada juga, dan kita end to end marketing. Kadang sampai semi finansialnya juga kita bantu. Tapi lebih ke basic aja finansial. Iya, paham, gitu. paham. Jadi emang ini cukup end to end ya. Ya, betul. Lu mau apa, asal ada duitnya gue bantu gitu. Bener, tapi lebih ke marketing, jangan lupa. Iya, tapi Fokusnya marketing. bikin produk nggak? Bikin produk ini bukan expertise kita, tapi biasanya kita punya Lo sambungin. kenalan lah, betul. Lo jadi maklar. Bener, kita rekomendasikan lah. Iya, oke. Apa yang mau lu sampein nih ke orang-orang yang lagi pada pusing nih, udah kena gula-gula bertahun-tahun dari marketplace, termasuk gua juga pusing juga nih. Ya. Sebenarnya gua nggak pusing sih, gua nggak mikirin sih. Siap. Gimana nih buat yang pada pusing kena gula-gula? Oke. Apa mesti dia dari sekarang dia mesti ngapain? Apa mesti mulai ke WhatsApp? Apa gimana tuh? Oke. Nah, sebenarnya kita pindah platform atau keluar dari platform e-commerce yang lagi mencekek ini bukan jadi bukan jadi opsi utama gitu. Nah, kenapa? Karena yang pertama tadi sebenarnya kita bisa sesimpel contoh misalkan dengan kita punya omset 1M, untungnya misalkan 30 juta. Dengan admin marketplace yang nyekek, misalkan untungnya jadi cuman 25 juta. Ya udah, sebenarnya sesimpel kita naikin omsetnya, ya toh kan untungnya akan naik juga gitu. Nah, tapi memang modal untuk produksi segala macam akan jadi naik. Tapi kalau kita ngomongin di awal sekedar profit, sebenarnya tinggal kita coba kalkulasiin gimana caranya atau proyeksi untuk dapetin profit yang sama seperti sebelumnya. Segampang itu? Nggak gampang, tapi bisa diefektifkan. Dan karena kita ada beberapa brand yang 2 bulan terakhir kita coba seperti itu dan alhamdulillah works. Lo kalau ketemu klien di awal pitching, lo akan ngomong dengan vibes segampang itu nggak? Nggak. Kita benerin aja nih, pokoknya beres kaya lo gitu. Nggak. Kita nggak kayak gitu, tapi kita justru malah ngasih bener-bener realistisnya gitu. Jadi di awal itu atau value kita sendiri datang ke brand itu bukan untuk bikin brand dia itu jadi berkembang gitu. Gue ralat. Jadi kita itu datang ke brand itu bukan ngasih janji untuk hit target sesuai dengan yang dia inginkan, tapi kita bantu progresnya untuk nyampe ke angka yang dia inginkan gitu. Jadi kita lebih ke berprogres dulu karena variabel marketing kan banyak, kita nggak bisa kontrol, apalagi yang sifatnya di luar gitu. Di luar itu maksudnya ya kayak kompetitor gelontorin budget lagi bakar duit yang gila-gilaan marketingnya, itu kan kita nggak bisa kontrol. Jadi kita tidak bisa menjanjikan secepat apa, tapi kita bisa menjanjikan progres setiap periodenya. Mungkin kayak gitu. Seberapa update lo sama dunia DM ini? Kan ini dunia yang berkembang itu cepat banget ya. Betul. Setiap berapa kuartal tuh bisa berubah algoritma. Ya. Kadang bagus di cepasnya ke Shopee, kadang bagusnya di TikTok Shop aja. Betul. Nah itu se-update apa lu? Dan sepaham apa lu sama nyaranin business owner buat bikin konten yang kayak apa gitu? Ya. Oke. Nah sebenarnya kalau soal update justru bahkan bukan kuartalan lagi. Itu bisa hitungan menit, bisa hitungan hari, itu udah cepet banget gitu. Jadi kita tetap harus dapat update-nya. Tapi update-nya mereka itu lebih ke kayak logiknya, terus juga fitur baru. Nah justru menurut gue yang paling penting adalah fundamentalnya nih, fundamental marketingnya gitu. Nah justru yang paling banyak kita perbaikin dari suatu brand yang jadi klien kita, itu mungkin dari level dashboard atau ads itu cuman sekian persen. Justru kita mendiagnosa atau mengefektifkan dari funnel marketing dari paling awal nih, orang lihat iklan kita atau engage sama brand kita sampai mereka closing. Nah, itu tuh tiap perpindahan itu atau bahasa marketingnya atau bahasa kerennya nih conversion rate, perpindahan tiap funnel. Nah, itu yang kita coba optimalin, yang ujungnya nanti angkanya ROI atau ROAS-nya itu
ketemu sama yang brand inginkan. Begitu. Nah itu berapa orang anak lu buat ngurusin semua brand? Oke, tadi Lu mungkin bakal kabur nggak? Kebanyakan agensi kan dikontak susah. ya, oke. Nah, ini juga jadi salah satu momok juga nih. Agensi sekarang udah kayak MLM juga nih. Jual janji, kabur gitu. Jadi nggak deliver sesuai dengan perjanjian di awal. Kadang-kadang kampretnya di subkon. Nah, itu. Agensi apa? Dia sebenarnya nggak bisa bantu. Betul. Tapi di subkon ke temennya atas nama dia. Betul. Lebih susah dikejar itu. Benar. Jadi dia kadang beberapa agensi ya gue nggak tahu agensinya siapa. Cuman memang kebanyakan klien kita itu yang masuk adalah kecewa sama agensi sebelumnya. Dan balik lagi. Pertama kali yang kita akan tanya adalah ekspektasinya apa sih? Karena terkadang itu di bisnis jasa yang miss itu di level ekspektasi nih. Gitu. Jadi ekspektasi walaupun kita perform menurut kita achieve omsetnya, tapi kalau mereka itu ekspektasinya adalah minta diarahkan perkembangan insight sekarang itu seperti apa gitu. Nah, kalau itu nggak mereka dapatkan atau kayak dari sisi komunikasi lama, omset nyampe pun mereka bisa kecewa gitu. Jadi mungkin kalau di bisnis jasa yang gue rasain selama ini adalah ekspektasinya nggak ketemu nih. Kadang nggak clear antara ekspektasi si klien sama dari kita. Gitu. Lu menjanjikan lu nggak kabur. Ya, gitu. Gue menjanjikan nggak kabur. Ntar kalau misalnya dari video ini ada yang mau join ke KYND, jangan kabur lu, nama baik gue ini. Iya, Ini insya kan Allah. kita podcast buat promosiin lu gitu. Iya. Cuma kita pakai hooknya di awal bahas-bahas Shopee aja biar kelihatan general gitu. Iya. Sebenarnya mau iklan ini. Ya udahlah. Ntar kalau ada teman-teman yang nonton business owner yang sekiranya butuh bantuan, lu kasih dulu ngobrol, jangan suruh bayar dulu. Boleh. Kalau dia butuh ngobrol kan masa disuruh bayar. Iya. Atau bisa main ke kantornya kayak Ende kali ya. Bisa, boleh kita Enak tuh open. naik LRT. Ya. Turun di Pulau Mas gitu ya. Kalau Betul. kalau udah jadi. Jadi dicek dulu penipu bukan gitu kan ya. Iya, bisa. Nah kalau dicek lu nggak yakin ya nggak usah. Cuman kalau gue pakai gue udah berapa lama ya? Udah dari 2000 sekitar pokoknya 2-3 tahunan lebih lah. 2-3 tahunan lebih ya. Iya. Betul. Gimana naik ke tuh omset gue? Gue nggak tahu, gue nggak ngikutin. Omset naik. Omset naik, iya. Nah Muklis yang tahu tuh. Iya. Ya udah deh. Nanti mungkin kalau gue mau kampanye bisa pakai lu juga gitu. Bisa. Lewat digital marketingnya gitu ya. Bisa. Ya kasih lah harga. Ibaratnya lu nanam saham sama gue aja. Bener. Kalau gue meletek jadi politisi, nanti lu gue bantu. Nah, tapi pertanyaannya yang dipromosi nih kayak tadi jual janji ntar kabur nggak? Oh, enggak. Ya udah. Kalau gue nggak bakal kabur. Gue mau orangnya jujur. Siap. Gila gue nih. Soalnya kita berguru sama Rio Hasan. Empati kita tinggi. Kita nggak bohongin orang. Siap. Nanti tolong budgetnya lu cover dulu. Ikalin gue kampanye di 2029. Lu bayarin. Kalau gue menang, insya Allah gue bantu lu. Kalau gue kalah ya udah itu ruginya lu. Gak apa-apa ya. Aman nih kalau gitu. Yaudah. Nanti kalau mau langsung ngontak, langsung aja ke KYND. Nih gue taruh di bawah tuh CP-nya, ada website nggak? Ada. Nanti gue taruh website itu ya. Ntar kalau webnya jelek, jangan ikut. Webnya harus bagus kan. Kalau Harus lu bikin bagus. web juga bisa kan bantu? Bisa. Kita ada service mungkin terakhir ada service buat marketing consultant. Terus juga ada untuk KOL, endorsement ataupun affiliate. Lu yang ngontak juga gitu. Iya, kita end to Nanti end-nya harganya kita. bohong gak lu? KOL-nya harga 2 juta, lu bilang di invoice 3 juta. Enggak, jadi kita transparan. Maksudnya transparan kalau memang punya budget 10 juta nih, gue pokoknya 10 juta diurusin semuanya udah sama untung lo. Itu bisa. Atau yang kedua, gue maunya punya budget terpisah nih antara service fee Iya, kita sama budget untuk KOL. Itu bisa juga. Ada bukti transparannya. Benar, kita bisa sesuai dengan request dari Lu klien. gak minta kickback dari KOL, enggak kan? Enggak, insya Allah. Iya. Itu kebanyakan kadang suka begitu. Iya. Jadi sebenarnya dunia swasta, agensi maupun di dunia pemerintahan, politik itu sama aja. Sama aja. Pada suka minta kickback, cashback. Gue lagi belajar nih, pengen nyoba juga sih. Cuman belum kesampaian aja. Udah, itu doang, apa lagi? Udah, itu aja. Ya udah. Ntar kalau mau langsung kontak aja Ican sama Alpan. Ada kakak tadi tuh ya. Oke deh, adios. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.